peringatan maulid yang terhebat yang ada di dunia ini. Karena paling meriah memperingati maulid hanya ada di Indonesia. Alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah mulai bebas. Kemarin 2 tahun Bu, kita nggak bisa kumpul semacam ini. Masjid tutup sampai ada yang marah-marah. Majlis taklim tutup. Sekarang masjid sudah dibuka, yang marah-marah kemana kali? Tetap aja nggak ke masjid. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kita memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah sebagai bentuk ekspresi kegembiraan kita sebagai umat baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bergembira dengan kelahiran baginda Nabi. Kita harus senang dengan kelahiran baginda Nabi, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak silahkan buka Al-Qur'an surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan sebab karunia dan rahmat dari Allah, maka hendaklah kalian bergembira. Ini perintah Allah. Senang. Dan salah satu bentuk ekspresi kesenangan kita, kegembiraan kita, malam hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati maulid Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang bertanya, anak muda zaman sekarang ngapain kita memperingati maulid Nabi? Kita jawab, karena kita cinta kepada Nabi. Bohong, nggak masuk akal katanya. Kamu katakan kamu cinta kepada Nabi, padahal kamu belum pernah berjumpa dengan Nabi. Bukankah, kata dia nih, bukankah cinta itu dari mata turun ke hati? Betul. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke tanah. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Berarti ada penglihatan, ada perjumpaan. Selama ini kita belum pernah berjumpa dengan Nabi. Nggak masuk akal kalau seandainya kita cinta kepada Nabi. Ingat, masalah cinta nih Neng. Masalah cinta bukan masalah fisik material. Masalah cinta adalah urusan psikis emosional. Maka terkadang cinta itu memang tidak masuk akal. Cinta itu jarang yang namanya masuk akal, karena yang berbicara itu hati. Begitupun ketika kita cinta kepada Nabi, jangan diukur oleh akal, karena memang kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan mimpikan Nabi pun belum, tapi kita punya iman di dalam hati. Sehingga orang yang sedang jatuh cinta itu tidak masuk akal kata-katanya. Maka sampai ada yang mengatakan kalau cinta sudah melekat, tai kambing terasa coklat. Kalau cinta sudah melekat, hidup di dunia terasa milik berdua, yang lain Sampai ada anak muda malam minggu apel ke rumah ceweknya. Dia ungkapkan isi hatinya, wahai kasih pujahan hati, hanya dirimu seorang yang ku cintai. Kulihat di matamu ada rembulan. Itu masuk akal nggak di mata ada rembulan? Masuk akal nggak di mata ada rembulan? Tidak masuk akal. Di mata paling ada belekan. Nggak masuk akal. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, jangan diukur oleh akal, tapi diukur oleh iman yang ada dalam hati kita. Bahkan kita dikatakan umat yang paling baik, umat yang paling beruntung. Kenapa? Meskipun kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi hadisnya saya baca di depan. Tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh beruntung orang yang pernah berjumpa dengan aku, kata Nabi. Siapa mereka? Sahabat. Dia beriman kepadaku. Tapi sungguh beruntung
sungguh beruntung. Sampai 3 kali Nabi menyebutnya. Siapa mereka? Mereka yang belum pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Kita ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Maka kita bersyukur malam hari ini, terutama nih ibu-ibu nih, bu, terutama ibu-ibu yang harus pandai bersyukur. Kenapa saya katakan harus pandai bersyukur? Karena kalau bukan Nabi Muhammad SAW, derajat ibu teramat rendah. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan pada zaman jahiliyah, setiap bayi perempuan yang baru lahir langsung dibunuh hidup-hidup. Ada yang dicekek, mati. Ada yang dikubur hidup-hidup, mati. Ada yang dilempar ke jurang, mati. Bahkan sahabat Umar ibn Khattab, ketika beliau belum masuk Islam, beliau pernah menguburkan anaknya yang perempuan secara hidup-hidup. Maka ketika beliau masuk Islam, beliau terkadang menangis, beliau terkadang tertawa. Menangisnya apa? Karena dia menyesali telah mengubur hidup-hidup anaknya. Tertawanya apa? Karena dia bahagia sudah mendapatkan hidayah dan menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu kudu pandai bersyukur. Sampai-sampai tadi Pak Anim katakan, saking Islam memuliakan kaum wanita, saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seorang ibu. Tadi Pak Anim katakan surga di bawah telapak kaki. Itu hadis Nabi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki. Ini yang anak kecil, supaya memperhatikan jangan sampai gagal paham dengan makna hadis ini. Karena saya pengalaman pernah ceramah di salah satu sekolah menengah pertama. Ketika saya sampaikan hadis ini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Karena ini anak saking pengen memuliakan ibunya, saya belum jelasin ini hadis, anak itu pulang ke rumahnya, tarik dia pulang. Dia ketuk pintu, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ibu di mana? Ibu lagi di kamar mandi. Keluar bu sebentar cepat. Ada apa? Pokoknya keluar bu. Ibunya kaget karena anak-anaknya teriak dari ibunya. Akhirnya mandinya belum beres, dia buru-buru pakai anduk keluar dari kamar mandi. Dia samperin anaknya, ada apa nak? Panggil ibu. Sini bu, sini bu. Akhirnya ibunya dibawa ke atas. Kemudian ibunya didudukkan di kursi. Ibu habis mandi? Iya. Sebelum saya ngomong bu, ini minum dulu bu ya air susunya.